Pada saat ini, Molly kaget merasakan tubuhnya, niat membunuh laut mati yang telah mengikisnya seperti ribuan jarum baja, semuanya lenyap. Dia mengulurkan tangannya, dan air di sekitar laut mati seperti mata air panas, mengalir di antara jari-jarinya, tetapi air itu tidak lagi membahayakan dirinya, dan persepsinya tentang laut mati di sekitarnya menjadi lebih tajam dan lemah. Molly bahkan merasa jika dia mau, dia bahkan bisa mengaktifkan sebagian air laut mati di sekitarnya untuk melawan musuh atas namanya. Molly memandang Qin Chen. Keterkejutan yang diberikan oleh gerakan Qin Chen sebelumnya bahkan lebih mengerikan daripada gerakan Qin Chen sebelumnya yang membunuh leluhur hantu Kuming. Anda harus tahu bahwa ini adalah sangkar laut mati, yang terkenal di seluruh dunia bawah, dan merupakan tempat yang bahkan belum pernah dijelajahi oleh 4 kaisar agung. Qin Chen melirik Molly dengan acuh tak acuh dan berkata dengan santai, lihat apa yang perlu kamu ributkan, tenangkan keterkejutan di wajahmu. Operasi dasar, tidak ada yang perlu diributkan. Jangan bertingkah seolah kamu belum pernah melihat dunia. Molly terdiam. Pembuluh darah di dahinya menyembul, napasnya menjadi lebih berat, dan wajahnya menjadi gelap seperti dasar pot. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, sebuah pupil muncul di antara alisnya, dan dia melihat ke arah laut di kejauhan. Orang-orangmu akan segera datang, ingatlah untuk melakukan apa yang aku katakan. Setelah mengatakan ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan Molly melihat sumber menakutkan tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Sebagian dari sumber ini disebarkan oleh Qin Chen dan mendarat di dekatnya. Kemudian sosok Qin Chen berkedip dan tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, slip giok pembawa pesan di tangan Molly menyala sedikit, menunjukkan bahwa Master Sura Daozu ada di dekatnya. Molly melihat sosok Qin Chen yang pergi dengan keterkejutan di matanya. Anak ini sebenarnya merasakan keberadaan pihak lain sebelum Sura Daozu tiba, level berapa yang telah dicapai anak ini. Sialan, bocah nakal, cepat atau lambat, aku, Molly, akan melampauimu dan memberitahumu siapa orang paling berbakat di seluruh dunia. Gumam Molly mengepalkan tinjunya dan mengertakkan giginya, tapi kali ini, dia merasa kepercayaan dirinya tidak sekuat sebelumnya. Sosoknya dengan cepat naik ke langit, dan kemanapun dia lewat, niat membunuh laut mati memusnahkan seluruh sisa nafasnya. Aura keteraturan abadi tiba-tiba melonjak dalam dirinya, menjadi sangat menakutkan. Pada saat ini, Molly samar-samar telah melangkah ke ambang transendensi tingkat ketiga. Dia bisa menerobos selama dia diberi sumber daya dan waktu yang cukup. Segera Molly bergegas keluar dari laut mati dalam sekejap. Namun begitu dia muncul di laut mati, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba datang, menekannya seperti gunung besar. Dengan sekali klik, Molly merasakan seluruh tulang tubuhnya gemetar, seolah-olah akan hancur seketika, napasnya membeku, dan energi serta darah di tubuhnya melonjak. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang mengenakan jubah dan memancarkan aura kaisar semu yang menakutkan ribuan mil jauhnya, membawa Guiyi, yang melarikan diri dengan luka serius, dan sekelompok raja hantu terbang dengan cepat. Itu dia, Tuan Raja Hantu Hakim. Ini adalah orang yang membunuh hantu sebelumnya dan melukai saya. Pria ini, bersama dengan leluhur hantu Kuming, berada di bawah komando leluhur Asura. Begitu hantu itu melihat Molly, dia langsung meledak marah, dengan kebencian dan kegilaan yang tak ada habisnya di matanya. Raja Hantu Hakim mendengus dingin, matanya dingin, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya ke arah Molly di kehampaan ribuan mil jauhnya. Telapak tangan besar yang panjangnya 10.000 kaki menutupi langit dan matahari, seperti awan gelap yang datang, menekan Molly dengan kuat. Brengsek, gumam Molly, ekspresinya menjadi jelek, dan aura kaisar semu yang mengepul menekannya. Kekosongan di sekitarnya terus bergetar, seperti kaca yang terjepit dan mengeluarkan suara yang keras. Pada saat ini, Molly seperti ikan yang keluar dari air, merasa sangat tercekik. Kaisar semu, gumam Molly berteriak dalam hatinya, jika dia tidak membuat terobosan sebelumnya, nafas ini saja akan menghancurkannya menjadi pai daging dan membunuhnya di tempat. Pada saat ini, Molly jelas bisa melawan, tapi dia membiarkan kekuatan ini menekan tubuhnya, pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol, bola matanya hampir hancur, kulitnya pecah, dan darah muncrat. Sepertinya dia akan ditangkap oleh tangan raksasa Raja Hantu Hakim. Tiba-tiba, di langit yang jauh,
aliran cahaya yang mengerikan menyapu, menggulung gelombang besar. Sebelum aliran cahaya ini mendekat, aliran cahaya itu telah meletus dengan cahaya hitam yang menyilaukan, menembus telapak tangan besar Raja Hantu Hakim. Energinya meledak dan berdampak ke segala arah. Molly membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Di bawah nafas yang tak ada habisnya, aliran cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi payung hitam raksasa, melindungi Molly di dalamnya. Raja Hantu Hakim, siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh anggotaku? Raungan gemuruh terdengar, dan saat berikutnya, sesosok tubuh melangkah keluar dari kehampaan dan langsung menggenggam payung hitam raksasa di kehampaan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Itu tidak lain adalah leluhur Asura. Bawahan telah bertemu dengan Master Suradausu. Ucap Molly tampak terkejut, seolah-olah dia selamat dari bencana, dan buru-buru bergegas ke depan leluhur Asura. Terima kasih, Tuan Suradausu, atas penyelamatan Anda. Saya sangat bersyukur karena saya rela mati untuk melayani Anda. Ucap Molly begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berlutut dengan satu kaki dan matanya berkaca-kaca. Kamu, lumayan. Ucap Asura Dauzu melirik Molly. Pendatang baru seperti Molly secara alami tidak ada di matanya sebelumnya. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya, tetapi Molly mampu menahan aura Raja Hantu Hakim sebelumnya, itu membuat leluhur Asura terkesan. Terutama ketika dia melihat kultivasi Molly baru saja menyentuh transendensi tingkat ketiga, dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang berbakat di bawah komandonya. Dipuji oleh Asura Dauzu, Molly semakin bersemangat, terima kasih, tuanku. Sosok Raja Hantu Hakim berkedip-kedip dan muncul di depan mereka. Hah, Asura Dauzu, orang ini adalah pembunuh bawahanku. Apakah kamu ingin melindunginya? Ucap Raja Hantu Hakim menatap Molly dengan dingin, tekanan tak terlihat menyelimuti sekeliling. Asura Dauzu melambaikan tangannya untuk menghancurkan momentum. Raja Hantu Hakim, jangan banyak bicara dengan saya. Orang ini adalah bawahan saya. Jika Anda ingin menyentuhnya, Anda harus bertanya dulu apakah saya setuju. Kedua belah pihak masing-masing membawa sekelompok bawahan, dan mereka saling bentrok. Aura menakutkan tiba-tiba menyebabkan laut mati di bawah menggulung puluhan ribu ombak, bergulung tanpa henti. Pada saat ini, dalam kehampaan tidak jauh dari sana, orang-orang kuat yang memancarkan aura menakutkan muncul satu demi satu, orang-orang kuat dari kekuatan lain yang mengikuti, mengawasi dari kejauhan, tidak berani campur tangan. Raja Hantu Hakim menyipitkan matanya, merasa marah. Dia menatap orang-orang di kejauhan, memikirkan konsekuensi dari pertarungan tersebut. Raja Hantu Hakim menatap ke arah Asura Dauzu dan payung hitam raksasa di sampingnya. Raja Hantu Hakim membual bahwa tidak masalah untuk menekan leluhur Asura di Laut Mati dengan kekuatannya sendiri. Namun, dengan harta paling berharga dari Kaisar Semu, payung Sura reinkarnasi, hampir mustahil baginya untuk membunuhnya. Kaisar Wu Yueming pasti akan mengirim lebih banyak pasukan saat itu, dan bahkan proyeksi pun akan datang. Tanpa menjelaskan situasi spesifiknya, dia menyebabkan klon Kaisar muncul, dan dia takut dia juga akan dihukum. Memikirkan hal ini, Raja Hantu Hakim tiba-tiba mendengus dingin, Asura Dauzu, saya tidak mencoba menyentuh anggota Anda, tetapi anggota Anda membunuh bawahan saya, dan bahkan menculik anggota saya. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya tidak akan pernah menyerah. Pena dan tinta hitam legam muncul di depan Hakim Raja Hantu, memancarkan aura yang menakjubkan. Tidak masalah jika Guier mati, yang penting orang yang diutus Kaisar untuk dipenjarakan di Laut Mati harus ditemukan dimanapun dia berada sekarang, hidup atau mati. Raja Hantu Hakim mendesak pena dan tinta di depannya, dan dalam sekejap, niat membunuh yang mencuri jiwa mengisi kekosongan. Hal ini membuat pupil Asura Dauzu mengecil. Pena Hakim, ini seharusnya tiruan dari pena Hakim dari Kaisar Yama Istana ke-10, tetapi meskipun itu tiruan, itu masih pada tingkat Kaisar Semu. Dikombinasikan dengan kekuatan Raja Hantu Hakim, Asura Dauzu juga merasakan sedikit tekanan. Di mana leluhur Hantu Kuming? Sura Dauzu mengirimkan suara itu ke Molly. Tuan, saya tidak tahu, kata Molly buru-buru. Apa? Leluhur Asura tertegun dan mengerutkan kening, kamu tidak tahu. Molly buru-buru menjelaskan, Tuan, bawahan ini mengikuti perintah leluhur Hantu Kuming dan menghentikan kedua orang ini.
Setelah berbalik, saya ingin menyelinap ke dalam laut mati dan mencari leluhur hantu kuming, tetapi niat membunuh laut mati di sini terlalu mengerikan, dan bawahan tidak dapat terlalu dalam untuk menyelaminya, jadi. Leluhur Asura melirik tubuh Molly yang compang camping dan tiba-tiba mengerti. Memang tempat ini berada jauh di dalam laut mati, dan aura niat membunuh begitu kuat sehingga memang mustahil untuk menyelam terlalu dalam bahkan dengan tingkat budidaya kekuatan Molly. Setelah lama mengejarnya, leluhur hantu kuming masih belum mendapatkan orang ini. Gumam leluhur Asura, matanya menjadi dingin, bawa aku ke sana segera. Ya, baik tuan, ucap Molly, sosoknya bergoyang, dan dia segera menyelam ke laut mati bersama Asura Dauzu dengan keras. Bawahan Wu Yue Mingdi lainnya juga mengikuti. Tidak jauh dari situ, Raja Hantu Hakim tidak menghentikannya. Tuan Raja Hantu Hakim, mengapa kita membiarkan Asura Dauzu pergi? Di sampingnya, Gui Yi mau tidak mau bertanya dengan cemas. Raja Hantu Hakim melirik ke arah Gui Yi dan menyipitkan matanya. Anda mengatakan sebelumnya bahwa pria itu menyelinap ke laut mati untuk mengalihkan perhatian leluhur hantu kuming sehingga Anda dapat melarikan diri terlebih dahulu dan membawa bala bantuan. Dalam hal ini, pihak lain seharusnya memiliki jaminan dan metode pelariannya sendiri saat melakukan ini. Orang ini seharusnya masih berada di laut mati ini. Jika Anda ingin menemukan pihak lain, mengikuti Asura Dauzu adalah yang terbaik. Begitu dia selesai berbicara, Raja Hantu Hakim juga bergegas ke laut mati. Para pembudidaya hantu dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti dari dekat. Melihat Asura Dauzu dan Raja Hantu Hakim menyelinap ke laut mati, orang-orang kuat dari kekuatan lain saling memandang dan mengikuti mereka satu demi satu. Setelah konfrontasi ini, mereka juga memahami sesuatu, dan tentu saja mereka tidak mau melewatkannya. Di laut mati, sosok-sosok terbang dengan cepat melewati satu sama lain. Tuan Ashura, disinilah bawahan ini kehilangan jejak leluhur hantu kuming. Sesampainya di suatu tempat jauh di laut mati, Molly langsung berkata kepada Asura Dauzu. Wajahnya berubah bentuk, dan dia menahan erosi niat membunuh laut mati. Sepertinya dia tidak bisa bertahan di sini. Otot-otot di tubuhnya telah terkorosi dan lubang terbentuk, dan dia melawan dengan sekuat tenaga. Asura Dauzu melirik ke arah Molly, dan menggunakan payung hitam raksasa untuk menutupi Molly. Molly merasa niat membunuh di sekitarnya langsung melemah, dan buru-buru berkata, "Terima kasih, Tuan Asura." Leluhur Asura mengangguk dan melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba melihat ke arah laut mati tertentu dan terus bergerak menuju ke sana. Di belakangnya, Raja Hantu Hakim dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Dia melihat Raja Hantu Hakim memancarkan aura pembunuh. Aura pembunuh ini sebenarnya mengimbangi banyak niat membunuh di laut mati, memungkinkan pembudidaya hantu lainnya untuk bertahan hidup. Raja Hantu Hakim ditempatkan di laut mati sepanjang tahun, dan dia tidak takut pada orang kuat manapun dengan level yang sama di laut mati ini. Setelah beberapa saat, semua orang telah sampai di tempat di mana leluhur hantu kuming jatuh. Begitu dia mendarat, ekspresi Asura Dauzu tidak bisa tidak berubah. Terjadi pertempuran di sini belum lama ini, dan masih ada jejak kematian. Artinya beberapa orang kuat telah jatuh di sini. Siapa yang jatuh? Gumam leluhur Asura, ekspresinya serius. Karena erosi niat membunuh laut mati, aura yang tersisa di sini sangat lemah, tetapi masih ada sesuatu yang tersisa. Tiba-tiba, Asura Dauzu seperti melihat sesuatu, tiba-tiba dia mengangkat tangannya, dan sepotong emas hitam dan pecahan seperti besi tiba-tiba jatuh ke tangan Asura Dauzu. Ini senjata gelap dari leluhur hantu kuming. Leluhur hantu kuming telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan sekilas dia dapat mengetahui bahwa pecahan-pecahan ini adalah pecahan senjata dunia bawah tanah asli leluhur hantu kuming. Sekarang senjata gelap leluhur hantu kuming dihancurkan di sini, bagaimana dengan leluhur hantu kuming? 6 jalan reinkarnasi, Sura Daoning. Ucap leluhur Asura meraung, dan nafas reinkarnasi yang menakutkan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan pusaran hitam tiba-tiba muncul di depannya. Dengan suara mendengung, dia bisa melihat kehampaan di sekelilingnya, ada semacam sumber khusus yang melayang-layang. Sekarang, helai demi helai perlahan mengembun di depan pusaran hitam ini. Itu sebenarnya adalah jejak aura asli leluhur hantu kuming. Ketika leluhur Asura menggunakan 6 jalan reinkarnasi untuk memadatkan sumber leluhur hantu kuming,
Sumber tubuh Molly sedikit bergetar, dan dia hampir tertarik oleh nafas ini. Untungnya, pada saat kritis, niat membunuh yang mengerikan muncul. Itu adalah sumber laut mati yang ditinggalkan Qin Chen di tubuhnya, yang menahan tarikan kekuatan reinkarnasi untuk Molly. Hampir saja, gumam Molly dengan keringat dingin langsung mengucur di dahinya. Sumber leluhur hantu Kuming ditelan olehnya, namun belum sepenuhnya dimurnikan. Hal ini juga menyebabkan kekuatan magis Suradauzu juga memanggil sumber yang ada di tubuhnya. Jika bukan karena penindasan asli air laut mati yang diberikan oleh Qin Chen, dia hampir tidak bisa menekan kekuatan reinkarnasi. Begitu leluhur Asura merasakan aura asli leluhur hantu Kuming darinya, itu akan sulit baginya untuk menjelaskannya. Baru pada saat itulah Molly benar-benar mengerti mengapa Qin Chen mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Kaisar Wu Yueming. Hanya kekuatan magis dari Kaisar Semu seperti Asura Dauzu yang hampir mengungkapnya. Bagaimana dia bisa menyembunyikannya di depan Kaisar Wu Yueming? Saya khawatir ini seperti telanjang, tanpa privasi sama sekali. Melihat jejak sumber leluhur hantu Kuming yang terkondensasi di depannya, wajah leluhur Asura benar-benar menjadi gelap. Senjata dunia bawah hancur dan asal-usulnya terungkap. Leluhur hantu Kuming jelas sudah mati. Sialan. Gumam Asura Dauzu ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Tidak apa-apa kalau leluhur hantu Kuming sudah mati, tapi bagaimana dengan orang yang dia lacak? Asura Dauzu segera mulai mencari-cari, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Melihat tindakan Asura Dauzu, Raja Hantu Hakim mendapat banyak informasi dan secara alami memahami alasannya, dan langsung mencibir di dalam hatinya. Namun, dia tidak mengejek, dan juga mulai mencari di sini. Tiba-tiba, Raja Hantu Hakim merasakan sesuatu. Dia mengangkat tangannya, dan seberkas aura aslinya langsung terserap ke dalam tangannya. Ini, ucap Raja Hantu Hakim, pupilnya menyusut, dan mata leluhur Asura dan yang lainnya juga langsung menoleh. Dari jejak asal-usul ini, mereka semua merasakan aura menakutkan yang berasal dari zaman kuno, dan aura ini juga mengandung aura kematian yang membuat jantung berdebar-debar. Itu adalah asal-usul yang tersisa dari orang kuat kuno tertentu. Raja Hantu Hakim tersentak. Aura asli ini sangat kuno dan pasti milik orang yang seumuran dengannya. Terlebih lagi, auranya memang sangat mirip dengan aura orang kuat di bawah komando Istana ke-10 Kaisar Yama. Benarkah orang kuat yang diatur oleh Lord Yama untuk dipenjarakan di Laut Mati telah keluar? Gumam Raja Hantu Hakim terkejut. Jika ini benar, jika sesuatu terjadi pada pihak lain yang berada di bawah kendalinya, dia pasti akan dihukum berat oleh Lord Yama. Saat ini, Raja Hantu Hakim merasa sedikit panik. Temukan untukku, kamu harus menemukan di mana pihak lain berada. Ucap Raja Hantu Hakim berkata dengan tegas. Ya, baik Tuan. Segera, sekelompok master di bawah komando Raja Hantu Hakim mulai mencari ke segala arah. Raja Hantu Hakim sendiri juga mengikuti aura asli ini, mencoba mencari petunjuk. Ayo pergi dan mencarinya. Jika kamu menghadapi situasi apapun, kirimi aku pesan secepat mungkin. Ucap leluhur Asura juga mendengus dingin. Segera, sekelompok master di bawah komando Asura Dauzu juga berpencar dan mencari kemana-mana. Sedangkan untukmu, kembalilah dulu. Ucap leluhur Asura memandang Molly dan yang lainnya lagi. Di kedalaman Laut Mati, hanya mereka yang kuat di tatanan abadi tingkat ketiga yang dapat bertahan. Mereka yang memiliki tingkat budidaya seperti Molly hanya dapat mencari di pinggiran. Jika mereka tinggal di sini terlalu lama, asal-usul mereka akan menjadi rusak tak terhapuskan. Tidak hanya orang-orang dari Asura Dauzu dan Raja Hantu Hakim yang mencari, tetapi para penguasa kekuatan lain yang hadir juga mengirim orang untuk mencari setelah melihat ini. Setelah mengerjakannya begitu lama, mereka mungkin mengetahui bahwa seorang pembudidaya hantu tertentu seharusnya melarikan diri hidup-hidup dari kurungan di Laut Mati, dan pihak lain kemungkinan besar adalah bawahan Kaisar Yama dari Aula ke-10. Jika mereka dapat menemukan orang ini, mereka dapat mengetahui situasi di dalam keramba Laut Mati dan mengungkap beberapa rahasia Laut Mati. Siapapun yang menemukannya lebih dulu akan mendapat keuntungan. Segera, semua orang kuat yang ditempatkan di Laut Mati hampir bubar, mencari kemana-mana, mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Dan ketika orang-orang dari semua kekuatan besar dengan panik mencari Qin Chen di kedalaman Laut Mati. Di pinggiran Laut Mati,
sesosok tubuh muncul dengan tenang. Haha, sekarang aku telah menyebabkan orang-orang dari semua kekuatan besar di dunia bawah ke kedalaman Laut Mati. Tidak banyak orang yang ditempatkan di luar Laut Mati. Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya, mata penciptaan mekar di antara alisnya, dan menatap lingkungan di laut. Dia bisa melihat sekilas bahwa meskipun ada beberapa orang kuat yang tinggal di lingkungan ini, jumlahnya tidak banyak. Menurut informasi yang ditemukan di jiwa leluhur hantu Kuming, jika kamu ingin mendekati inti formasi langit terlarang Jiuming, kamu harus melewati beberapa inspeksi. Sekarang terserah Molly, gumam Qin Chen berkata dalam hati. Untuk keluar dari Laut Mati harus terlebih dahulu memecahkan formasi langit terlarang 9 meter, dan tidak mudah untuk memasuki inti formasi langit terlarang 9 meter, Anda harus melewati banyak pemeriksaan. Sekarang, Qin Chen sedang menunggu kabar dari Molly. Saat ini, di mana banyak kekuatan ditempatkan, sesosok menembus langit dan mendekati lokasi kekuatan tertentu. Tanpa diduga, sebenarnya ada kediaman Kaisar Si Huang dari Kaisar Serangga Dunia Bawah di Laut Mati. Bagaimana Qin Chen mengetahuinya? Setelah Molly kembali ke garnisun, dia segera menyelidikinya. Dia benar-benar mengetahui di mana dua kekuatan besar itu ditempatkan, dan dia tiba-tiba menjadi bingung. Ada banyak kaisar besar di dunia bawah, tetapi tidak semuanya bermarkas di Laut Mati. Dua kekuatan besar yang disebutkan Qin Chen bermarkas di sini. Ini tidak sesederhana hanya mengatakannya dengan santai. Lupakan saja, karena kita memutuskan untuk bekerja sama, kita hanya bisa menuju ke kegelapan satu arah. Gumam Molly menggelengkan kepalanya, dia sangat akrab dengan metode Qin Chen. Siapa itu? Pada saat ini, teriakan tajam datang. Sebelum Molly bisa mendekati garnisun, dua pria kuat dengan aura dingin terbang keluar. Kedua pria kuat ini memiliki sepasang mata majemuk yang spesial. Pembudidaya hantu mirip serangga memandang Molly dengan waspada, dan melonjak ke seluruh tubuhnya. Aura anehnya berfluktuasi. Huff, aku, Molly, berada di bawah komando Kaisar Wu Yueming. Aku punya sesuatu yang penting untuk menemui pemimpinmu, jadi tolong biarkan aku menemuinya secepatnya. Ucap Molly melayang di udara dan dengan bangga menyampaikan pesannya. Di bawah komando Kaisar Ming dari 5 gunung. Gumam kedua orang itu langsung terkejut. Orang yang mengikuti Kuming Guizu dan membunuh Guier. Saat ini, salah satu dari mereka telah mengenali identitas Molly dan terkejut lagi. Berita tentang apa yang terjadi di kedalaman Laut Mati telah menyebar ke setiap garnisun. Melihat Molly datang saat ini, kedua orang ini tidak bisa menahan perasaan gemetar di hati mereka. Mengapa orang ini datang ke kediamannya? Apa? Kenapa kamu tidak pergi dan melapor? Melihat mereka berdua tidak bertindak, Molly mengerutkan kening. Tuanku, pemimpin tidak ada di garnisun. Dia telah pergi ke kedalaman Laut Mati. Ucap salah satu dari mereka buru-buru menjelaskan, dan kemudian bertanya dengan ragu, saya ingin tahu untuk apa Anda ingin bertemu pemimpin itu. Mengapa apakah sekarang giliranmu untuk menanyakan urusanku? Ucap Molly mendengus, kirim pesan padanya secepatnya dan minta dia kembali secepatnya. Ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan dengannya. Ingat, masalah ini sangat penting. Beritahu pemimpinmu bahwa dialah satu-satunya yang datang kepadaku untuk masalah ini. Jangan beritahu orang lain. Aku menunggunya di sini. Cepat lakukan. Ucap Molly langsung memberi perintah. Keduanya saling memandang, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya diam-diam mengirimkan pesan kepada pemimpin mereka. Jauh di Laut Mati, seorang pembudidaya hantu yang memancarkan aura dingin melayang di udara. Ada 6 pasang sayap lalat hitam legam di punggungnya. Ada rune aneh yang mengalir di setiap pasang sayap lalat, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Selain itu, pembudidaya hantu ini memiliki mata majemuk padat yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, yang memancarkan cahaya dingin dan menatap sekeliling, memberikan perasaan yang sangat menakutkan kepada orang-orang, dan budidayanya telah mencapai transendensi puncak tingkat ketiga. Kaisar sangat prihatin dengan Laut Mati ini. Saya pasti akan menemukan orang-orang di bawah komando Kaisar Yama dari Istana ke-10 agar Kaisar dapat membantunya menyelesaikan masalahnya. Gumam lalat hantu bermata 1000 memiliki mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya menatap ke segala arah, berkedip dengan dingin. Pada saat ini, batu giok yang tergelincir di tubuhnya tiba-tiba menyala. Merasakan isi di dalamnya, lalat hantu bermata 1000 tampak bingung.
Aneh, apa yang ingin dilakukan anak laki-laki di bawah surah Dauzu itu denganku? Gumam lalat hantu bermata seribu mengerutkan kening, dan jantungnya tiba-tiba bergerak. Sosoknya berkedip-kedip dan tiba-tiba menghilang. 1 jam kemudian, lalat hantu bermata seribu telah kembali ke posisinya. Oh, kakak Molly berkata, ada yang ingin bertemu denganku. Di stasiun, lalat hantu bermata seribu mendengar kata-kata Molly dan tampak bingung, siapa sebenarnya yang meminta saudara Molly untuk melaporkan berita tersebut. Lalat hantu bermata seribu penuh dengan keraguan. Ia tidak berinteraksi sama sekali dengan Molly. Selain itu, hampir tidak ada kontak antara serangga dunia bawah besar dan kaisar dunia bawah 5 gunung. Siapapun yang ingin melihatnya akan bertanya pada Molly untuk maju. Molly tersenyum dan berkata, saya tidak bisa mengatakan lebih detail, tetapi orang ini mengatakan bahwa selama saudara 1000 mata melihat hal ini, dia akan memahaminya. Karena itu, Molly melempar sebuah kotak. Itu diberikan kepadanya oleh Qin Chen, dan dia tidak tahu apa isinya. Lalat hantu bermata seribu dengan rasa ingin tahu membuka kotak itu. Ketika dia melihatnya, semua pupil di tubuhnya menyusut dalam sekejap. Ada aura asli di dalam kotak ini, dan aura asli ini sebenarnya adalah aura asli serangga pemakan jiwa di bawah komando Kaisar Agung. Di mana orang ini? Ucap lalat hantu bermata seribu itu tiba-tiba berdiri. Saudara Qianyan, jika kamu ingin melihat orang ini, ikuti saja aku. Ucap Molly berdiri sambil tersenyum, tapi dia terkejut, apa yang ada di dalam kotak ini? Mengapa pemimpin Kaisar Serangga Dunia Bawah merasa sangat terkejut? Setelah beberapa saat, 2 sosok keluar dari garnisun. Nah, kamu di sini. Di suatu tempat di Laut Mati, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum.